Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Ibrahim Grudge. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mau membagikan project yang sudah saya buat nih. Untuk lebih jelasnya, projectnya ini akan jadi seperti ini. Ya, ini merupakan project elektronika, dimana project ini judulnya adalah bentar, ini breadboard power supply untuk PCB. Oke, langsung saja simak penjelasan dari saya ya. Nah, pertama ada deskripsi rangkaiannya, serta apa sih tujuan dari pembuatan rangkaian breadboard power supply ini. Jadi breadboard power supply ini bentuknya seperti ini ya. Tujuannya untuk menyuplai tegangan gitu. Biasanya kalau kita mainan project atau bikin percobaan kan di breadboard dulu. Nah, biasanya kalau suka bikin percobaan itu kekurangan sumber power supply-nya gitu. Oleh karena itu, di sini saya membuat project ini, breadboard power supply. Itu kurang lebih tentang projectnya dan juga tujuan dari pembuatan projectnya. Ini tadi udah dibahas. Nah, berikutnya adalah komponen dan juga blok diagram dari rangkaian yang sudah dibuat ini. Jadi untuk komponen yang diperlukan sendiri itu ada beberapa komponen ya. Yang pertama itu ada IC LM317. Nah, IC ini fungsinya buat variabel tegangan atau IC regulator. Terus berikutnya ada IC 7805. Ini juga sama buat regulator, tapi buat menghasilkan output yang 5 voltnya. Kemudian ada DC barrel, ini buat masukin input yang ini, input arus yang 12 volt ini nih, DC barrel namanya. Terus ada resistor yang 330 ohm dan juga 560 ohm. Nanti akan dijelaskan kenapa harus pakai resistor dengan nilai ini. Terus ada kapasitor yang bernilai 0,1 mikrofarad atau 100 nanofarad dan juga yang 1 mikrofarad. Terus ada LED light buat indikatornya sama Melberg stick sama PCB nya. Melberg stick itu yang ini nih. Bentar, ini yang buat nempelin dari PCB ke breadboardnya, itu pakainya Melberg stick. Oke, next. Nah, ini adalah diagram blok untuk cara kerja dari rangkaiannya sendiri. Jadi pertama itu kan dari input berupa DC 12 volt, ini bisa dari adapter atau dari aki juga bisa, atau dari sumber tegangan lain gitu. Terus di sini ada dua output ya, nanti dihasilkan dua output. Pertama yang di atas ini proses untuk menghasilkan output yang 5 volt. Jadi dia akan pertama-tama difilter terlebih dahulu oleh kapasitor 1 mikrofarad. Ini fungsinya buat memperhalus tegangan. Terus dia masuk ke IC 7805. Ini buat nurunin tegangannya. Habis di filter dia akan diturunin. Terus nanti kalau udah diturunin pakai IC ini, dia akan menghasilkan output lagi. Nah, sebelum dipakai outputnya juga difilter lagi biar lebih halus. Pakai kapasitor 0,1 mikrofarad. Setelah itu baru dia dipakai di breadboard berupa 5 volt ini, 5 volt yang udah difilter. Terus untuk yang bagian bawah ini buat ngasilin output yang 3,3 volt. Prosesnya hampir sama. Bedanya di sini tidak langsung difilter, tetapi di sini itu nanti diturunin dulu pakai voltage regulator yang LM317. Setelah itu dia akan diatur tegangan keluarannya oleh pembagi tegangan biar menghasilkan output 3,3 volt. Tapi sebelum outputnya dipakai, dia difilter dulu ke kapasitor 0,1 mikrofarad. Terus baru dia disalurkan pakai Melberg stick ke breadboard sama kayak yang 5 volt tadi.
Itu untuk cara kerja secara diagram blok. Berikutnya adalah skematik rangkaian dan juga penjelasan dari komponennya. Untuk skematiknya seperti ini. Di sini saya buat menggunakan easyidea.com. Nanti akan saya bagikan projectnya di akhir video, atau bisa juga di link deskripsi saya akan cantumkan. Di sini bagian atas yang ini merupakan rangkaian yang menghasilkan output 5 volt. Kemudian di sebelah sini ada pin header buat ngubungin output ke samping, ke atas, ke bagian atas dari breadboard. Ini ke bagian bawah dari breadboard. Terus yang di bawah ini dia bagian yang menghasilkan output 3,3 voltnya. Ini pakai LM317, ini pakai 7805, IC 7805. Oke, next. Nah, ini untuk bagian-bagian dari rangkaian yang regulator 5 volt, rangkaian yang ini nih. Jadi dia makainya IC 7805. Keuntungan dari IC ini itu dia itu bisa menghasilkan output hingga 1,5 ampere gitu. Jadi outputnya lumayan besar pakai IC ini makanya. Terus selain itu juga dia memiliki pembatas arus gitu, serta penutupan thermal, jadi nggak terlalu panas dia tuh saat dipakai. Terus karena ini outputnya lumayan besar, dia itu membutuhkan komponen pendingin eksternal gitu, biar nggak panas terus dan biar nggak cepet rusak. Bentar. Nah, ini adalah bagian dari IC 7805. Ini bentuknya. Terus ini yang tadi rangkaiannya. Ini ada pin outnya, ada pin outnya juga. Ada input, output, ground sama output. Oh, input, ground sama output. Sorry. Terus bagian berikutnya itu bagian yang 3,3 volt. Nah, di 3,3 volt ini menggunakan IC regulator gitu. Jenisnya LM317, dimana speknya seperti tertara pada tabel berikut, bisa teman-teman baca ya. Langsung aja next. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Dan ini juga sama merupakan skema rangkaiannya. Terus oh ya, di IC ini karena merupakan IC regulator variabel. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, nilai dari resistornya itu harus disesuaikan gitu. Soalnya dia kan makainya membagi tegangan. Jadi untuk menentukan output 3,3 volt dia pakai rumus seperti ini. Nah, ini R2 per R1 nanti dihitung, dan ini saya hitung pakai website, ada di online juga penghitung LM317. Dihasilkan R1 nya itu 330 dan R2 nya itu 541,2 ohm gitu, supaya bisa menghasilkan output 3,3 volt. Nah, berikutnya ini adalah bagian desainnya. Menurut saya ini yang paling menarik. Di sini saya menggunakan situs online gitu, jadi bukan menggunakan aplikasi PC, sehingga lebih ringan, lebih enak lah. Situsnya itu namanya easyidea.com. Teman-teman bisa cari di Google. Nanti juga saya di akhir akan share linknya, atau bisa langsung lihat saja di deskripsi, sudah saya cantumkan. Untuk bentuk PCB-nya itu nanti akan seperti ini. Ini yang bentuk 2 dimensi. Ini bagian depannya akan seperti ini buat ngisi komponen. Terus ini bagian belakangnya akan seperti ini buat menyolder komponen yang sudah diisi, sama buat jalurnya juga. Nah, ini adalah bagian bentuk 3D yang sudah saya buat. Nanti bentuk 3D-nya akan seperti ini. Di sini ada bagian buat big stick, atau kalau misal butuh eksternal itu bisa dicolokkan kabel jumper ke sini, sama ini juga. Terus yang ini buat nempelin ke breadboardnya, sama yang ini juga. Jadi ini yang sebelah
bawah, ini yang sebelah atas, seperti itu. Ini IC-nya dua, ini resistor yang pembagi tegangan, terus ini buat filter, kapasitor, ini indikator LED-nya, sama ini buat jack inputnya yang berupa tegangan 12 volt tadi. Ini yang bagian depannya, nanti bagian belakangnya seperti ini. Ini yang tadi saya bilang buat nempelin ke breadboardnya, seperti itu. Oke, next. Nah, berikutnya saya akan mencoba menunjukkan hasil dari simulasi rangkaian yang sudah saya buat. Tapi di sini saya tidak menggunakan PCB dari desain tadi, soalnya untuk pembuatannya cukup lama, dan juga karena di daerah saya merupakan daerah terpencil, susah juga buat pengirimannya, dan sangat sulit untuk mendapatkan toko di sekitar. Oleh karena itu saya menggunakan ini, bentar, PCB bolong-bolong. Tapi sebelum itu saya simulasiin dulu ke Proteus, biar rangkaian yang dibuat itu apakah terbukti atau tidak. Seperti ini kurang lebih di Proteus, bisa teman-teman lihat. Nah, di sini di atas kan menghasilkan output 5 volt seperti yang sudah dihitungkan tadi. Ini cukup akurat. Terus di bawah menghasilkan 3,40 volt. Ini sebenarnya kurang akurat, soalnya hasil yang diinginkan kan 3,3 volt. Mungkin ini terjadi karena adanya toleransi. Sama ini juga sih, resistor yang dipakai kan nggak sesuai dengan spesifikasi, harusnya 542 ohm, ini 550 ohm, soalnya di pasaran tidak ada juga. Itu untuk hasil dari simulasi di Proteus. Nah, berikutnya yang sudah saya jelaskan tadi untuk hasil dari percobaannya, ini menggunakan PCB bolong-bolong ya. Saya play dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mensimulasikan hasil dari perancangan yang telah saya buat, yakni breadboard power supply. Di sini ada input voltmeter. Nah, itu ada inputnya. Tegangan inputnya yakni 12 volt. Itu sebagai tegangan input itu terlihat 12 volt kurang ya. Terus ini voltmeter buat outputnya, dan ini adalah rangkaian. Nah, itu rangkaian yang sudah dibuat tadi, yang seperti saya bilang makanya breadboard PCB bolong-bolong. Dan ini bagian 50 yang akan menghasilkan itu yang 5 volt, dan ini yang 3,3 volt outputnya. Nah, ini ada proses simulasinya. Kemudian kita colokkan ke breadboard. Itu lagi dicolok. Di sini saya makanya voltage regulator juga yang ini nih. Ini dari casan ke voltmeter, ini hasilkan 12 volt, terus ke bagian rangkaian breadboard tadi. Nah, ini untuk simulasi yang 5 volt. Nah, terlihat hasilnya kurang akurat sih, soalnya sini kan pakainya ada toleransi, sama pakainya 11,83 volt juga sih. Jadi mungkin itu yang menyebabkan nilainya kurang akurat juga. Nah, ini berikutnya buat simulasi yang 3,3 voltnya. Itu kelihatan hasilnya lumayan akurat, cukup akurat ya, 3,34 volt sesuai dengan perhitungannya. Itu untuk simulasinya. Oke, berikutnya ada BOM atau bill of materialsnya, atau spesifikasi dan juga harga dari komponennya. Di sini untuk nama-nama komponennya ada
kapasitor seperti tertera pada tabel ini, bisa dibaca saja. Terus ini ada label pada PCB nya, terus ini keterangan desainnya, terus ini keterangan footprintnya, ini jumlah dari komponennya berapa banyak, terus ini adalah nama dari pembuatnya, sama yang kedua ini tempat saya belinya gitu, di Cirebon, terus sama di Tokopedia. Ini juga ada harga yang saya beli gitu di daerah saya, Cirebon itu. Nah, itu mungkin cukup sekian, dan selanjutnya saya akan menunjukkan project yang saya share ini di GitHub. Jadi nanti teman-teman bisa download, linknya ada di deskripsi. Di sini saya share beberapa file ya, ada yang 3 dimensi, ada yang sama dokumentasinya juga ada. Nanti dokumentasinya seperti ini, format laporan, bisa teman-teman copy juga buat tugas sekolah atau tugas kuliah. Terus ini ada 3D ya, 3D model ada di dokumentasi, sama ada ini file isi EDA nya juga, jadi bisa di import nanti di akun isi EDA teman-teman. Terus ada grabber filenya juga, bisa langsung di print ini, sama ada catatan, linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini kalau dibuka di isi EDA, seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, jangan lupa subscribe.